Menjadi kita harus berhati-hati menggunakannya. Kalau hanya membandingkan ya praktek yang betul dengan teori itu hanya stakeholder, sorry, Institusional. institutional teori, ya, tidak sampai kepada stakeholder itu tidak sampai ke sana. Oke, yang berikutnya yang ketiga, Mas Umam. Oh, Tadi ada apa? stewardship juga. Stewardship itu kontraskan dengan agensi. Ini agak aneh juga yang punya Mas Umam itu. Jadi Eh, tidak semua teori, tidak semua artikel itu bagus memang ya. Jadi kita kalau mau milih ya yang sudah apa namanya sudah jurnal bereputasi pasti bagus ya. Atau minimal Sinta 1, 2 itu. Hmm. Ini kan tadi menguji pengaruh ya. Audit internal, budaya organisasi, komite audit ya. Internal audit, komite audit ini sudah jelas ya. Ini fungsi kontrol ini. Ya, internal audit dan komite audit ini fungsi kontrol. Fungsi kontrol diperlukan adalah untuk membuat ya praktek-praktek yang terjadi di perusahaan itu seperti seperti yang apa ditetapkan ya, seperti yang ditetapkan. Nanti mengawasi istilahnya begitu kan. Ini ada fungsi pengawasan baik dari internal audit maupun dari komite audit. Budaya organisasi ini memberikan warna yang berbeda nih, budaya organisasi ya. Kira-kira kalau komite audit dan internal audit cocoknya memang pakai agensi teori itu ya. Apakah praktek yang dilaksanakan di perusahaan itu eh, betul-betul sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan yang sudah digariskan, kemudian diperlukan fungsi kontrol ya. Fungsi kontrol karena ada kemungkinan tidak sesuai itu loh. Maka fungsi kontrol ini menjadi apa penting ya, menjadi membuat apa namanya praktek itu menjadi baik. Ya ini AGCG seperti yang di nomor 1 tadi agensi. Cuma saya kalau budaya organisasi kira-kira mewarnainya bagaimana ini? Bagaimana pengaruh budaya organisasi ini terhadap GCG? Supaya makanya kita kadang-kadang memilih variabel itu juga harus menyesuaikan dengan konteks ya. Jangan sampai kemudian muncul teori-teori yang berlawanan. Budaya organisasi kira-kira penjelasannya bagaimana? Mengapa diprediksi dapat mempengaruhi ya? Di hipotesis Mas coba dilihat. eh, Hipotesis. Kebetulan nggak ada hipotesis Bu karena Kajian aku teorinya ini kajian teorinya. ini hasilnya Bu. Oh, yang kajian teorinya mana? Kalau hasil kan bisa beda dengan yang diharapkan ya. Ya. Coba ke bawah Mas, kajian teorinya yang menjelaskan bagaimana. Oh, ini termasuk jurnal yang nggak begitu jelas ya. Karena ini berbicara parsial-parsial tanpa menjelaskan hubungan antara masing-masing itu dengan variabel yang diuji. Tadi ada independen tentunya. Mas yang diuji pakai apa ini? Jadi variabel independennya itu audit internal, budaya organisasi, dan komite audit Bu. Nah, Oh, seharusnya independennya ada pelaksanaan satu GC. itu harusnya setiap variabel itu eh, harus dibahas. Kemudian pengukurannya bagaimana? Kemudian hubungannya bagaimana Ya. dari hipotesisnya ya. Ini kebetulan tidak ada semua. Jadi eh, kurang jelas ini ya, kurang jelas yang di, yang diinginkan dari penelitian ini bagaimana. Sekalipun di atas mungkin sudah muncul di tujuan, ada nggak muncul nggak di tujuan penelitian? Tujuan penelitian ini adalah Menguji pengaruh audit pengaruh internal. ya, Ya. menguji pengaruh, ya. Menguji pengaruh. Hmm. Menguji pengaruh itu berarti harusnya ada juga modelnya, model regresinya harus ada ya. Ini hasil model regresinya sudah muncul di hasil, tetapi ya di dalam apa namanya hubungan antar variabelnya belum kelihatan. Coba coba dicek di budaya organisasi, kira-kira peranannya apa nih budaya organisasi? Stop dulu, stop.
Budaya organisasi melakukan sistem bla 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 bla. Sistem nantinya mencari karakteristik khas dari suatu organisasi berbeda dengan organisasi yang lain. Tetapi di sini tidak menjelaskan bagaimana budaya organisasi itu bisa mempengaruhi praktek GCG. Iya. Di sini Ya, juga hasilnya tidak berpengaruh juga di sini. bukan, malah dia ngangkatnya juga penelitian yang tidak berpengaruh. Aneh kan? Kalau yang namanya mem, istilahnya menduga ya, memprediksi, membuat hipotesis, itu adalah uh, sesuatu yang akan terjadi, yang sesuai dengan yang kita hipotesiskan. Misalnya gini, kalau kita mengatakan budaya organisasi itu akan mempengaruhi GCG, ya hasil risetnya dicari yang mempengaruhi GCG. Iya. Kalau nggak ketemu di penelitian yang Indonesia, penelitian asing kan begitu. Jadi ini salah juga ngangkat penelitian yang tidak berpengaruh, harusnya berpengaruh yang dicari. Dan di situ yang paling utama adalah yang tadi eh, apa namanya, logika berpikirnya, mengapa budaya organisasi itu bisa mempengaruhi GCG, mengapa itu, mengapanya belum terjawab di situ. Eh, Sehingga konteks di dalam apa namanya, teorinya itu mau pakai teori yang mana ini juga tidak jelas di sini. Tapi kalau yang tadi internal audit, komite audit itu pasti dia adalah agensi teori ya, karena mereka mereka adalah pihak-pihak yang akan mendorong ya, akan mengawasi organisasi ya, supaya mereka mematuhi ya prinsip-prinsip yang diterapkan di situ. Cuman budaya organisasi saya agak agak kesulitan kan di sini tidak jelas arahnya kemana ini. Nah, saya kira untuk stewardship juga sangat tidak ya. Stewardship itu ya sudah seperti apa ya, kepatuhan yang tanpa tendensi apapun gitu loh. Yang itu sangat sulit mencari ya dalam dunia nyata, kecuali mungkin di negara-negara tertentu dengan budaya yang eh, eh, sangat spesifik ya, seperti di Jepang. Itu pun tidak semua perusahaan di Jepang menggunakan apa istilahnya culture seperti itu, menggunakan culture hubungan yang seperti itu, tidak semua. Oke ya, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin didiskusikan oleh teman-teman. Silahkan. Windring akuntan. Ya, Mas. Di sini setengah tujuh izin sholat dulu di Sulawesi. Oh iya, boleh Mas. Kita juga mau azan maghrib sebentar lagi. Ya, Mas, motor suwun, Bu. ya oke. Teman-teman yang lain, barangkali silahkan ada yang mau didiskusikan. Izin bertanya, Bu. Mbak Lani. Nggih. Eh, ini tadi kan di jurnal kedua ya, Bu. Itu kan ada seperti istilah apa? GCG sesuai prinsip Islami. Nah, ini apakah pertanyaan saya ya? Apakah ada GCG yang Islami atau tidak Islami? Mungkin seperti itu atau maksudnya GCG yang sesuai yang menggunakan teori seperti yang dijelaskan kemarin menggunakan teori Syariah Enterprise teori. Seperti itu. Eh, sudah Bu sama. Yang kedua tadi Mas Anu ya, Mas Sentika. Prakteknya ada di Bank Syariah, Ya, Indonesia, Bu. ya Syariah Indonesia. Apakah di situ muncul nggak analisisnya? Yang tadi muncul di analisis tidak berkaitan dengan GCG yang sesuai dengan prinsip Islami tadi? Apakah di analisisnya muncul seperti itu? Sebetulnya kalau kalau GCG yang dalam apa prakteknya, dalam praktek yang di Indonesia yang diatur oleh OJK, tidak banyak berbeda ya antara GCG pada institusi Islam dan tidak ya. Tapi makanya itu tadi sambil menunggu Mas Sentika untuk ngecek apakah ada pembahasan yang berkaitan dengan Islami. Yang berbeda tuh hanya di dalam Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau kalau di Bank Syariah itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Yang itu tidak terjadi pada bank yang bukan dan institusi yang lain. Eh, Kalau misalnya itu yang dimaksud ya, ada Dewan Pengawas Syariah, kemudian Dewan Pengawas Syariah melakukan eh, ke-
aktivitas apa di dalam kuesionernya mungkin ditanya begitu ya. Sehingga dalam hal eh, apa namanya analisisnya itu dilakukan berkaitan dengan itu bisa jadi Mbak. Tapi memang tidak terlalu banyak. Kalau yang lain sebetulnya value-value itu sudah Islami semua loh, value-nya loh ya. Value-nya itu sudah Islami semua. Transparansi itu juga Islami, akuntabilitas Islami, responsibility Islami, independensi Islami. Memang mungkin karena itu Bank Syariah diperlukan apa namanya ya agak spesifik di situ berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah, terutama berkaitan dengan mengawasi produk-produknya ya. Produknya itu syariah apa tidak ya. Itu. Hanya memang prakteknya di Indonesia dan juga lebih parah lagi malah di Malaysia. Bank-bank yang non Islam pun ya punya bank syariah. Bahkan eh, kepala cabangnya juga non-is misalnya begitu juga nggak apa-apa karena itu produk katanya begitu. Jadi bagaimana pengawasannya tadi? Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariahnya. Saya juga tidak tahu apakah eh, seperti itu menjadi ya tadi syariah is product atau syariah dalam esensinya. Ya, kalau misalnya itu dianalisis tidak Mas Sentika Maaf, tentang tidak ada Bu. ya kalau tidak itu sebetulnya tidak bisa dikatakan sesuai dengan prinsip syariah ya. Nah, prinsip syariah yang berbeda di dalam gesek itu hanya di Dewan Pengawas Syariah ya, DPS, yang di DPS. DPS itu tugasnya mengawasi produk-produknya. Tidak sampai juga ke operasionalnya bahkan Dewan Syariah itu. Kan Dewan Syariah itu sifatnya tuh kerjaannya nggak tiap hari di situ kan. Hanya kadang-kadang diundang, ini mau launching produk, coba dilihat ini produk ini cukup syariah atau tidak, misalnya begitu. Nah, kalau itu juga tidak ditanyakan di dalam kuesioner dan tidak ada di pembahasan, ya sebetulnya menyimpulkan eh, tentang kesesuaiannya dengan syariah itu menurut saya ya tidak pas. Seperti itu, Mbak Rani ya. Karena kalau yang nilai yang lain sama di bank syariah, bank konven sama, kecuali hanya satu di DPS saja. Oke, nampaknya ini sudah waktu berjalan terus, sudah hampir maghrib kita ya. Jadi kita skors dulu ini, kita istirahat. Yang mau buka puasa biar cukup waktu untuk menyiapkan, yang mau sholat maghrib juga begitu. Kita ketemu lagi insya Allah pada pukul 6:15 ya. Selamat berbuka puasa, selamat menjalankan sholat maghrib. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.